Wis yaene, janganane lho ngono sing kelong, jek wutuh. Padahal iki ra ono pemasukan, malah dadi rugi. Tempene wae ra kelong. Gambase ya ora kelong, bayeme ya ora kelong, apa meneh ndoke. Lah nek kaya ngene carane sesuk piye? Corona kok ya ora ilang-ilang. Marake bingung. Duh Gusti, pripun iki? Ngapa to, Mbak? Kok sambat wae iki? Iki lho, Mbak, ket mau dodol kok ora payu-payu. Dan jenengan dodol napa? Niki enten tempe, niki kacang panjang gambas, niki bayem, niki endok. Nggih pun tak tumbas tempene 3, ndoke setunggal. Tempene 3, Mbak, kalih ndoke setunggal pun Pun pinten? 8.000, Mbak. Niki. Oh nggih, matur suwun. Wah, iki wis jame sekolah minggu. Gek ndang diberesi yo. Ya wis Pasaran ayo. wis. Iki mah ya tak ya pasaran ngono daripada ngopo. Lah iya, Wis ya. ya. Hai adik-adik. Gimana nih kabarnya? Pastinya luar biasa dong. Pastinya. Walaupun kita sedang diam di rumah aja, nggak pernah sekolah minggu, tapi kita sebenarnya tuh masih bisa sekolah minggu, tapi secara online. Iya dong, Mbak. Gimana kabarnya yang ada di sekolah minggu Jambu Kidul, yang ada di Klepu, dan ada yang di Wates? Bagaimana? Pastinya baik-baik dong. Udah bangun belum ini? Udah sarapan belum? Udah mandi Harusnya belum? sih sudah ya. Kan ini udah jadwalnya sekolah minggu. Iya sih, Mbak, tapi itu adik-adik disapa dulu dong. Kan tadi udah. Dibangunin dulu dong, biar semangat dong. Ya sudah, kita mulai yuk sekolah minggunya. Adik yang ada di Jambu Kidul, yang ada di Wates, yang ada di Indo, sebelum memulai sekolah minggu pada pagi ini, kita berdoa dulu ya. Saya hantarkan. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di Jambu Kidul, yang ada di Wates, dan yang ada di Indo, Engkau berkatilah Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ini. Meski sekolah minggu ini berbeda dengan yang sekolah minggu yang lalu, Tuhan, kiranya Engkau tetap mendampingi hati kami, Tuhan. Engkau buka hati kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Amin. Biar lebih semangat, mari kita menyanyikan satu lagu, yaitu Yesus itulah satu-satunya penolongku. Oke. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sebelum mendengarkan firman, marilah kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya
serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Segar? Kuat? Iya, puji Tuhan. Kita meskipun dalam suasana situasi pandemik virus corona, tetapi kita sebagai anak Tuhan itu selalu dipelihara oleh Tuhan. Itulah Tuhan itu Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Bijaksana untuk kita semua. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan kali ini saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Baiklah, mohon kepada Bapak Ibu, Mama Papa untuk berkenan mendampingi adik-adik semua untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini berdasarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Nah, nanti adik-adik membaca sendiri di rumah dengan minta bimbingan kepada ayah dan ibu. Sedangkan dasar firman Tuhan dalam cerita firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Yohanes 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Yang berbahagia adalah kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Nah, adik-adik, itulah dasar cerita firman Tuhan pada hari ini. Dan cerita firman Tuhan pada pagi ini mengambil judul Menunggu Bersama. Menunggu bersama. Nah, Alkisah, hiduplah keluarga kelinci yang rumahnya di pinggiran padang rumput. Keluarga kelinci ini terdiri dari ayah, ibu, dan ketiga anaknya, yaitu yang bernama Keke, Lili, dan Cici. Suatu ketika ayah dan ibu kelinci berpesan kepada anak-anaknya. Kata ayah kelinci, "Anak-anak, karena persediaan makanan kita sudah mau habis, saya hari ini akan pergi mencari makanan." Salah satu anaknya yang bernama Cici menjawab, "Ayah, saya mau ikut, boleh?" Ibunya menjawab, "Jangan Cici, perjalanan ayah ibu hari ini sangat jauh, bahkan memasuki hutan." Lagi Cici menjawab, "Loh, bukannya kita tinggal melompat, menyeberang di padang gurun. Kita tinggal mengambil wortel di ladang Pak Tani. Saya suka makan wortel, ayah."
Dan ayahnya menjawab, kita tidak bisa mengambil wortel lagi. Saat ini sedang masa panen. Pak Tani memperketat penjagaan keamanannya. Itu berbahaya untuk keselamatan kita. Jadi ayah dan ibu harus pergi jauh mencari makanan di tempat yang lain. Nah, ketiga anaknya mendengarkan dan sepertinya mengerti apa yang menjadi keinginan ayah dan ibunya. Kemudian ibu kelinci berpesan kepada anak-anaknya, Keke, Lili, dan kamu Cici, selama ayah pergi, selama ibu pergi, kalian tetap tinggal di rumah. Kalian tidak boleh pergi jauh. Kalian harus saling menjaga, bersabar, menunggu sampai ayah dan ibu pulang. Ayah dan ibu akan berusaha secepat mungkin pulang. Nah, setelah ayah dan ibu pergi, mereka bertiga bermain bersama. Bermain kejar-kejaran, bermain petak umpet, dan juga bermain tebak-tebakan. Mereka kelihatan asik, kelihatan bersenang-senang, meskipun tidak ada ayah dan ibunya. Menjelang siang, kelihatan Cici mulai merasa bosan dengan permainannya. Cici berkata, Kak Keke, Kak Lili, sudah mainnya, aku bosan, aku capek. Lagi pula perutku sudah terasa lapar. Aku ingin makan wortel, tetapi wortel punyaku sudah habis. Kemudian Lili kakaknya menjawab, sabar Cici, kita masih harus menunggu ayah dan ibu. Kita harus bertahan. Ayah ibu pulang. Mungkin saat ini ayah dan ibu perjalanan pulang ke rumah. Kemudian Cici menyaut lagi, tapi perutku lapar sekali Kak. Kak Keke, kelamaan menunggu ayah dan ibu datang. Aku sudah gak tahan, lapar sekali. Ayo, kita pergi ke ladang Pak Tani, mengambil wortel 1 atau 2, cukup untuk mengganjal perut kita. Lili kakaknya menjawab, jangan Cici, itu bahaya. Ingat pesan ayah ibu, kita harus tetap bertahan di rumah. Kita tidak boleh pergi ke sana. Cici kembali menjawab, tapi aku bosan kakak, aku jenuh, aku lapar sekali. Jangan Cici, berbahaya. Ingat pesan ayah dan ibu, kita tidak boleh ke sana. Kita tetap harus menunggu ayah dan ibu datang. Keke mengingatkan Cici untuk tetap tinggal di rumah sebagaimana pesan dari ayah ibu mereka. Cici berkata, tapi aku sudah bosan, aku sudah lapar. Ayah ibu lama sekali, kapan datangnya? Jangan-jangan pulangnya nanti sore atau malah besok. Kalau begitu, aku pergi saja sendiri. Kakak Lili menjawab, Cici,
jangan. Percayalah, kalau ayah ibu pasti datang membawa makanan untuk kita. Begini saja, kalau kamu sudah merasa lapar, kamu makan wortel punya Kak Lili saja. Lili mencoba menghibur Cici supaya tidak jenuh. Bahkan memberikan jatah makannya untuk Cici. Cici menjawab, "Tidak ah, nanti kalau Kak Lili yang kelaparan bagaimana?" Keke menjawab, "Begini saja, kamu ambil wortel Kak Lili separuh, terus ambil punya Kak Keke separuh. Jadi kamu bisa mengganjal perutmu biar tidak kelaparan." Sementara Kak Lili dan Kak Keke juga tetap bisa makan wortel. Cici bersorak kegirangan, "Hore, setuju!" Nah, adik-adik, Keke dan Lili bersama-sama menjaga Cici supaya bisa bertahan dalam menunggu ayah ibu mereka. Bahkan mereka akhirnya membagi jatah makanan mereka untuk Lili, sehingga mereka bisa makan bersama. Lili tetap bisa bertahan menunggu kedatangan ayah dan ibu, tidak menjadi bosan, dan tidak jadi nekat pergi ke ladang Pak Tani. Beberapa saat kemudian, ayah ibu mereka datang membawa makanan, sayuran, dan daun-daun segar dari hutan. Nah, demikianlah adik-adik cerita firman Tuhan pada hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran cerita firman Tuhan pada pagi ini adalah para murid Yesus bersama-sama menunggu datangnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Mereka saling mendukung, mereka saling menghibur, dan mereka saling menguatkan. Adik-adik, bagaimanakah dengan adik-adik saat ini? Apakah pernah adik-adik merasakan menunggu? Nah, seperti tadi murid-murid Tuhan Yesus menunggu kedatangan Roh Kudus. Di dalam menunggu kedatangan Roh Kudus, para murid Yesus bersama-sama mereka saling mendukung, saling menghibur, dan saling menguatkan. Seperti tadi cerita keluarga kelinci antara Kak Keke, Kak Lili, dan Cici. Mereka bertiga ketika ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, Cici yang hampir saja nekat mau pergi mengambil wortel di ladang Pak Tani karena kelaparan. Tetapi kakaknya Keke dan Lili selalu mengingatkan, selalu menjaga supaya Cici tidak melanggar apa yang menjadi pesan oleh ayah dan ibunya. Karena mereka saling mendukung, saling mengingatkan. Akhirnya Keke, Lili, dan Cici tetap bertahan menunggu sampai kepulangan ayah dan ibunya. Demikian juga dengan kita adik-adik saat ini. Kita sedang menunggu datangnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita bersama-sama menunggu. Sebagai anak Tuhan, tentunya adik-adik harus setia
harus seperti Kak Keke dan Kak Lili tadi, tidak boleh seperti Cici. Namun karena kekuatan, dukungan dari kedua saudaranya tadi, Cici tidak jadi melanggar apa yang dipesankan oleh ayah dan ibunya. Nah, adik-adik juga bisa belajar untuk menjadi sahabat yang saling menjagai, saling menemani, saling mendukung. Baik itu dengan teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah, juga dalam keluarga adik-adik. Kiranya adik-adik saat ini bisa belajar untuk menjadi anak Tuhan yang setia, tetap bertahan dalam keadaan apapun. Seperti saat ini kita sedang mengalami masa pandemik virus corona. Adik-adik tetap taat, patuh kepada anjuran pemerintah, rajin cuci tangan, tetap tinggal di rumah. Ketika keluar rumah harus memakai masker. Nah, dengan demikian pasti adik-adik akan selamat, akan terhindar dari penularan virus corona. Demikianlah adik-adik apa yang dapat saya sampaikan. Kiranya cerita firman Tuhan pada pagi ini tetap menguatkan iman kita, membuat kita tetap berharap kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Amin. Adik-adik, setelah kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan mengaturkan persembahan berupa uang kepada Tuhan. Untuk itu, marilah persembahan bisa dikumpulkan di rumah masing-masing, dan nanti persembahan itu bisa dikumpulkan kepada pengurus komisi anak masing-masing wilayah. Dan saatnya sekarang untuk mengumpulkan persembahan. Silahkan adik-adik semua. Gimana nih firmannya adik-adik? Pastinya bagus dong. Pastinya. Sebelum mengumpulkan persembahan ini, marilah kita menyanyikan lagu bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, sesaat ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, sesaat ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, kita kan sudah mengumpulkan persembahan. Yuk kita berdoa dulu. Mbak Be yang pimpin ya. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Walaupun persembahan ini tidak sebanding dengan apa yang telah Kau berikan kepada kami, tetapi kami sangat ikhlas memberikannya kepadamu. Berkatilah persembahan ini Tuhan, dan terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah online ini. Semoga bisa memberkati adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Yuk kita nyanyi lagi yuk. Lagunya apa Mbak Abel? Dalam nama Yesus kita bersaudara. Siap. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
Nah, sekolah minggunya udah selesai. See you next time ya, adik-adik. Tetap di rumah ya. Iki tapi ana susu Mbak. Ya wes tak dorong kabeh. Oke. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus